Gila bro, pusing 7 keliling gak sih zaman sekarang? Coba lu taruh HP lu sekarang. Lihat mobil listrik yang lagi hype di jalanan. Lihat laptop kerja lu sadar nggak? Nyawa dari semua barang canggih itu, nasibnya ada di tangan satu negara. Dan tebakan lu salah, bukan Amerika, tapi Cina. Berita terbaru kemarin bikin merinding. Akses resmi dukung Jepang lawan Cina soal Taiwan. Beijing ngamuk, kapal perang dikerahkan. Tapi Cina punya senjata rahasia yang lebih mematikan dari nuklir. Namanya logam tanah jarang, rare earth. Kalau Cina bilang, stop, dunia kiamat teknologi. Pabrik di Jepang mati suri, pabrik di Amerika lumpuh, dan kita bisa-bisa balik ke zaman batu. Di video ini gua bongkar. Kenapa konflik Taiwan bisa bikin harga HP dan laptop lu bisa naik gila-gilaan. Tapi sebelum kita bedah, gua mau lu lakuin satu hal penting. Tekan tombol subscribe dan nyalain loncengnya sekarang. Kenapa? Karena playbook peta pergeseran finansial kayak gini gak akan lu temuin di sekolah manapun. Biar kita siap bareng, udah? Oke, kita gas. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Kita masuk ke inti masalah. Tadi di awal gua udah sebut soal gawai dan laptop lu yang rantai pasoknya sangat bergantung. Itu akibatnya. Sekarang kita harus cari tahu sebabnya. Kita harus cari tahu apa pemicu dari dinamika ini. Kita masuk ke poin pertama, dinamika pemicu. Selama ini kita mikir, hubungan antar negara besar cuma soal kompetisi dagang. Dengerin gua, apa yang terjadi beberapa bulan terakhir ini bukan lagi kompetisi biasa. Ini adalah peningkatan eskalasi yang serius. BAB1, pernyataan yang mengubah situasi. Mari kita bedah kronologinya. Pusat perhatian ini ada di satu wilayah strategis. Fakta, isu Selat Taiwan. Buat pihak pertama, Tiongkok, wilayah ini adalah prinsip dasar. Buat pihak kedua, Amerika dan Jepang, wilayah ini adalah titik strategis. Ketegangan ini meningkat karena pernyataan dari tokoh penting di pihak kedua. Dalam sebuah momen diplomasi, ada pernyataan yang dianggap mengubah status quo. Intinya, jika ada perubahan status di wilayah tersebut, mereka siap terlibat. Lu harus paham bro, kenapa kalimat itu signifikan? Karena selama ini ada kebijakan pertahanan yang sangat terukur. Pernyataan kesiapan keterlibatan ini dianggap sebagai perubahan sikap yang besar. Reaksi pihak pertama sangat tegas. Mereka menganggap ini campur tangan kedaulatan. Hubungan diplomatik mengalami pendinginan. Aktivitas pengawasan di perbatasan laut meningkat tajam. BAB2, perubahan postur pertahanan. Nah, kalau ada ketegangan, biasanya ada upaya meredakan. Tapi, di sisi lain, raksasa seberang lautan, Amerika Serikat, mengambil langkah strategis baru. Alih-alih meredakan, Washington mengumumkan rencana pembaruan struktur komando. Fakta, rencana pembentukan komando gabungan baru di Jepang. Lu ngerti artinya komando baru. Ini bukan sekadar administrasi. Ini adalah peningkatan kapasitas koordinasi operasional. Tujuannya agar pengambilan keputusan bisa lebih cepat dan terintegrasi di kawasan. Ini adalah sinyal jelas bahwa Amerika menempatkan fokus strategisnya di Asia Pasifik. Analis pertahanan bilang, ini adalah perubahan postur pertahanan terbesar di Asia dalam beberapa dekade. Lu bayangin rasanya jadi pihak pertama. Tetangga meningkatkan kesiapan. Kompetitor strategis memperkuat posisi di depan mata. Ini menciptakan persepsi pengepungan strategis. Dan dalam geopolitik, persepsi ancaman sering direspon dengan penguatan kemampuan sendiri. BIB 3, analogi kawasan bisnis. Bro, gua pusing sama politik luar negeri. Oke, kita pakai analogi kawasan bisnis. Bayangin ada satu kawasan bisnis gede, Asia Pasifik. Ada 3 pemain besar. Pemain A, raksasa global, punya cabang di mana-mana. Pemain B, pemain lama di kawasan. Mitra dekat pemain A. Pemain C, raksasa baru, sedang ekspansi besar-besaran. Nah, di antara mereka ada satu aset properti strategis. Pemain C bilang, itu aset warisan gua, harus balik ke manajemen gua. Pemain B bilang, waduh, kalau aset itu diambil C, akses jalan gua keganggu. Terus pemain B bilang, kalau lu ambil aset itu, gua bakal bertindak. Pemain C merespon keras, jangan ikut campur urusan internal gua. Suasana tegang, tiba-tiba pemain A datang, dia bilang ke pemain B, tenang, gua dukung lu.
Gua bangun kantor koordinasi baru di sebelah aset lu. Biar kita bisa pantau pergerakan pemain C lebih deket. Lu bayangin perasaan pemain C, dia lihat ada kantor baru yang memantau dia. Apakah dia bakal mundur atau dia bakal menyiapkan strategi tandingan? Dalam kompetisi bisnis tingkat tinggi, tantangan sering dijawab dengan penguatan posisi. Nah, kita, Indonesia, adalah pedagang di seberang jalan, kita lihat mereka lagi bersiap. Kita cuma bisa berharap kompetisi mereka tidak merusak pasar kita. Paham kan posisinya? Ini soal ego, posisi, dan kepentingan tiga raksasa yang bersinggungan. BAB 4, analisis pengamat, bukan sekadar gertakan. Paling cuma strategi negosiasi doang bro. Dengerin gua, itu pemikiran optimis. Para pengamat geopolitik dunia sudah memberikan peringatan. Jendela waktu negosiasi semakin sempit. Kenapa? Karena pihak pertama merasa waktu ada di pihak mereka secara ekonomi, tapi merasa tertekan secara aliansi. Sementara pihak kedua merasa perlu menahan laju pihak pertama. Ini yang disebut perangkap Thucydides. Ketika kekuatan baru menantang kekuatan lama, sejarah mencatat seringkali berakhir dengan gesekan. Melihat tingkah laku mereka sekarang, peningkatan latihan, penguatan pos, indikasinya mengarah pada kesiapsiagaan tinggi. B5. Cerita emosional, suasana di Okinawa. Biar lu ngerasain situasinya, gua mau ajak lu ke satu tempat. Fakta, Okinawa, Jepang. Pulau yang menjadi basis penting. Di sana ada warga lokal. Sebut aja Nenek Yuki. Nenek Yuki saksi sejarah masa lalu. Sekarang di masa tuanya, dia melihat peningkatan aktivitas. Setiap hari langit rumahnya bising. Suara pesawat latihan terus terdengar. Cucu-cucunya bertanya, "Nenek, itu suara apa?" Nenek Yuki cuma bisa bilang, "Itu suara pesawat, nak." Semoga damai selalu. Nenek Yuki tahu, posisi rumahnya strategis. Ketakutan Nenek Yuki adalah representasi kekhawatiran warga di kawasan, bahwa kompetisi raksasa bakal berdampak pada kehidupan sehari-hari mereka. Dan lu tahu, jarak Okinawa ke Indonesia bagian utara, relatif dekat dalam konteks modern. Dampaknya bisa terasa sampai ke kita. BAB 6, apa hubungannya sama gawai lu? Oke bro, mereka bersih tegang. Terus kenapa lu bilang gawai gua bakal mahal? Mereka kan kompetisi militer, bukan kompetisi gawai. Nah, ini dia jembatannya. Kompetisi zaman sekarang nggak cuma soal siapa yang punya armada terbanyak, tapi siapa yang bisa mengendalikan rantai pasok teknologi. Perangkat pertahanan canggih itu butuh chip, pesawat butuh layar canggih, drone butuh baterai efisien, dan semua barang canggih itu, gawai lu, laptop lu, mobil listrik lu, dibuat dari bahan baku yang sama, bahan baku yang langka, bahan baku yang kuncinya dipegang dominan oleh satu negara. Saat negara A dan negara B sibuk memperkuat pertahanan. Mereka menghadapi fakta bahwa bahan baku industri strategis mereka masih banyak diimpor dari kompetitor mereka. Inilah posisi tawar pihak pertama. Mereka nggak perlu buru-buru aksi fisik. Mereka punya instrumen ekonomi yang bisa bikin industri teknologi lawan terhambat tanpa suara ledakan. Instrumen itu ada di perut bumi. Namanya logam tanah jarang. Dan di poin kedua nanti, gua bakal bedah seberapa besar dampaknya kalau instrumen ini digunakan. Siap-siap, gawai lu yang sekarang mungkin bakal jadi barang yang nilainya sangat berharga di masa depan. Oke bro, tarik napas lagi. Kalau di poin pertama kita ngomongin ketegangan yang terlihat jelas. Sekarang gua mau ajak lu ngelihat sesuatu yang lebih strategis. Sesuatu yang tersembunyi tapi fundamental. Ini adalah alasan kenapa raksasa Asia punya posisi tawar yang sangat kuat, bahkan berani bersaing dengan hegemoni raksasa Barat. Banyak orang mikir kekuatan utamanya adalah jumlah personel militer. Kurang tepat. Kekuatannya ada pada penguasaan kunci gudang masa depan teknologi. Kita masuk ke poin kedua, instrumen pengendali pasokan. Namanya logam tanah jarang, bab 1. Vitamin teknologi, komponen vital, apaan tuh bro? Tanah jarang. Ini adalah sekelompok unsur kimia. Ada 17 jenis. Namanya emang jarang, padahal sebenarnya cukup tersedia di bumi. Tapi proses ekstraksi dan pemisahannya sangat kompleks, butuh teknologi tinggi dan biaya lingkungan yang besar. Kenapa ini penting? Anggap aja logam tanah jarang ini adalah vitaminnya teknologi. Jumlahnya di dalam gawai lu mungkin cuma sedikit. Tapi tanpa vitamin ini, gawai lu fungsinya nggak akan optimal. Lu mau gawai lu punya fitur getar, itu butuh magnet neodymium. Lu mau layar gawai lu warnanya tajam, itu butuh europium. Lu mau baterai mobil listrik lu awet,
itu butuh lantanum. Lu mau sistem pertahanan canggih bekerja presisi, itu butuh samarium. Paham kan posisinya? Ini bukan sekadar bahan tambang, ini adalah komponen utama dari teknologi modern. Tanpa logam ini, kemajuan teknologi bisa terhambat signifikan. Kita bisa kesulitan memproduksi perangkat canggih. Dan pertanyaan kuncinya adalah, siapa yang menguasai komponen ini? Bab 2, dominasi rantai pasok, disinilah letak tantangannya. Selama 3 dekade terakhir, saat negara-negara maju sibuk fokus pada desain produk dan inovasi hilir, mereka kurang memprioritaskan proses produksi bahan bakunya karena faktor kompleksitas. Siapa yang mengambil peran itu? Fakta, Tiongkok. Dengan strategi jangka panjang yang terukur, mereka membangun ekosistem pengolahan logam tanah jarang. Mereka bangun pabriknya, mereka kembangin teknologinya, mereka kuasai rantai pasoknya. Hasilnya hari ini, data berbicara, Tiongkok menguasai porsi mayoritas penambangan dunia, dan yang lebih signifikan, menguasai hampir 90% pengolahan atau refining dunia. Artinya apa? Negara lain boleh aja nemu tambang tanah jarang, tapi material itu belum tentu bisa langsung dipakai kalau nggak diolah, dan kapasitas pengolahan terbesarnya ada di sana. Ini adalah dominasi pasar. Lu bayangin, raksasa barat punya teknologi pertahanan canggih, tapi komponen magnet dan sensor di dalamnya. Bahan bakunya masih bergantung pada impor dari kompetitor mereka. Ironis. Iya, tapi itulah realita rantai pasok global. Ketergantungan industri teknologi dunia sangat tinggi pada satu sumber. BAB 3, skenario pembatasan ekspor. Sekarang mari kita simulasi skenarionya. Jika ketegangan politik meningkat, pihak pertama nggak perlu menggunakan instrumen militer berat. Mereka cukup menggunakan instrumen dagang. Mereka bisa bilang, kami akan membatasi atau menghentikan ekspor logam tanah jarang ke negara tertentu. Silakan cari alternatif lain. Apa yang terjadi? Ini yang gue sebut gangguan industri. Bulan pertama, pabrik-pabrik di negara maju mungkin masih aman pakai stok gudang. Bulan ketiga, stok menipis. Harga logam tanah jarang di pasar global melonjak tinggi. Petinggi perusahaan teknologi mulai kesulitan cari pemasok alternatif karena kapasitas pengolahan di tempat lain belum siap. Bulan ke-6, hambatan produksi. Lini produksi melambat. Perakitan gawai terhambat, produksi mobil listrik terganggu. Bukan karena nggak ada desain, tapi karena nggak ada komponen kunci. Efisiensi tenaga kerja bisa terjadi. Harga barang elektronik di toko melonjak karena kelangkaan. Inflasi sektor teknologi bisa terjadi secara global. Pihak pertama bisa menekan lawan tanpa aksi fisik. Cukup dengan kebijakan dagang. BAB 4, cerita emosional. Bang Arif teknisi yang kesulitan. Bro, itu kan urusan pabrik gede. Apa hubungannya sama gua? Oke, gua kasih contoh. Dan ingat, ini cuma contoh biar lu paham pakai bahasa sederhana. Gua mau ajak lu turun ke lapangan. Ke Indonesia, ke sebuah tempat servis kecil di pinggir jalan Jakarta. Tempat kerjanya Bang Arif. Bang Arif ini teknisi gawai, ahli banget. Dia bisa benerin macam-macam kerusakan, dia tulang punggung keluarga, pelanggannya banyak. Suatu hari di masa depan, saat skenario pembatasan terjadi, seorang pelanggan datang, mahasiswa. Bang, gawai saya mati total, bisa benerin nggak? Ini dipakai buat tugas akhir. Bang Arif bongkar, dia cek. Wah, ini kena komponen utamanya, Mas. Biasanya, Bang Arif tinggal pesen suku cadang ke distributor. Harganya terjangkau, tapi hari itu, pas dia kontak pemasoknya, jawabannya kurang baik. Kosong, Rif. Semua suku cadang yang ada unsur chip khusus lagi kosong. Kenapa? Pasokan dari luar negeri terhambat. Kalaupun ada barang sisa, harganya naik berkali-kali lipat. Bang Arif bingung. Dia balik ke si mahasiswa. Mas, maaf, barangnya nggak ada. Kalaupun ada, harganya tinggi banget. Si mahasiswa sedih, dia nggak punya anggaran buat beli baru atau servis mahal. Bang Arif juga prihatin. Hari itu, dia harus menolak banyak pelanggan. Keahliannya nggak bisa dipakai maksimal kalau bahannya nggak ada. Malamnya, Bang Arif pulang dengan pendapatan minim. Dia cuma bisa bilang ke istrinya, rame yang datang, Bu. Tapi ayah nggak bisa kerja maksimal, barangnya susah. Lu bayangin, dinamika geopolitik di luar sana. Bisa bikin teknisi kita kesulitan usahanya, bisa bikin mahasiswa kesulitan tugasnya. Inilah yang namanya konektivitas rantai pasok global. Kita semua terhubung. Kalau pusat produksinya terganggu, ujung-ujungnya kita juga merasakan dampaknya. BIB 5, analisis strategi, kesiapan kita. Gila, serius banget bro. Terus apa solusinya? Kita punya potensi nggak? Nah, ini bagian harapan sekaligus tantangan. Kabar baiknya, Indonesia itu kaya. Tanah kita juga mengandung potensi logam tanah jarang. Kita punya sumber dayanya. Tapi
Tantangannya, kita perlu meningkatkan teknologi pengolahannya. Kita sudah mulai, tapi perlu akselerasi dalam proses pemurnian atau refining. Selama ini, potensi itu belum tergarap maksimal. Maka, strategi hilirisasi yang didorong pemerintah itu penting. Kita harus dorong pembangunan industri pengolahan di sini. Kita harus bisa mandiri dalam memproduksi komponen vital. Biar kalau pasokan global terganggu, kita di Indonesia punya ketahanan industri. Masih bisa produksi baterai sendiri, masih bisa dukung industri elektronik sendiri. Ini adalah perlombaan dengan waktu. Bisakah kita mandiri sebelum tantangan pasokan itu terjadi? Atau kita bakal terdampak kenaikan harga barang teknologi? Kesimpulan poin kedua. Jadi bro, instrumen logam tanah jarang ini nyata. Potensi dampaknya signifikan dan dampaknya bukan cuma ke militer negara maju. Dampaknya ada di saku celana lu, di gawai lu, di kendaraan masa depan lu. Kalau keran ekspor itu diatur ketat, dunia teknologi akan mengalami tantangan pasokan. Barang langka, harga naik. Dan disitulah faktor ketidakpastian berikutnya masuk, ada satu tokoh dunia yang bisa mempengaruhi dinamika ini. Tokoh yang langkahnya sulit diprediksi dan sedang bersiap kembali ke panggung global. Siapa dia? Dan apa hubungannya sama stabilitas ekonomi kita? Kita masuk ke poin ketiga. Oke bro, kita udah bahas dua kekuatan besar yang lagi bersiap. Tapi, dalam setiap dinamika besar, selalu ada satu faktor yang bikin pengamat terus memantau situasi. Faktor X. Faktor yang sulit diprediksi secara konvensional. Kita masuk ke poin ketiga, ketidakpastian arah kebijakan. Siapa faktor utamanya? Tokoh yang kembali ke panggung dunia dengan gaya kepemimpinan yang unik. Fakta. Donald Trump. Kenapa gue bilang ini faktor ketidakpastian? Karena arah kebijakannya soal kawasan ini dinilai sangat dinamis. Dan di dunia geopolitik, dinamis itu artinya perlu kewaspadaan ekstra. BAB 1. Diplomasi personal. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi. Berita terbaru mengungkap sebuah klaim yang menarik. Trump menyatakan adanya komunikasi personal. Intinya, ada klaim tentang kesepahaman untuk menjaga stabilitas. Kedengarannya positif. Tapi, kita harus paham gaya kepemimpinannya. Ini adalah diplomasi yang sangat bergantung pada relasi personal. Bukan sekadar perjanjian kaku. Masalahnya, dinamika relasi personal bisa berubah seiring kepentingan. Dan di sisi lain, tindakan di lapangan kadang menunjukkan sinyal yang berbeda. BAB 2, seni negosiasi penundaan bantuan. Ini fakta yang jadi perhatian banyak pengamat. Ada laporan valid bahwa pemerintahan terkait melakukan peninjauan ulang penundaan paket bantuan pertahanan senilai ratusan juta dolar buat wilayah tersebut. Isinya peralatan strategis. Kenapa ditunda? Bukankah ada komitmen perlindungan? Disinilah letak strategi negosiasinya. Dia dikenal sebagai negosiator berlatar belakang bisnis. Dalam pandangannya, segala sesuatu bisa dinegosiasikan ulang untuk keuntungan maksimal. Dia mungkin sedang menempatkan posisi tawar, mungkin mencari kesepakatan dagang yang lebih baik, atau meminta kontribusi lebih besar dari mitra yang dilindungi. Ini yang disebut kebijakan transaksional, fokus pada kesepakatan terbaik saat itu. Sikapnya soal keterlibatan militer juga sering dibuat ambigu strategis, tidak mengiyakan, tidak menolak, membuat lawan menebak-nebak, misterius. Kenapa ini perlu diwaspadai? Karena ketidakpastian ini bisa bikin pihak-pihak terkait salah kalkulasi. Pihak A mungkin mikir, ini cuman gertakan, kita bisa maju. Pihak B mungkin mikir, kita pasti dibantu. Ketidakpastian sikap pemimpin negara adidaya bisa menjadi variabel yang memperumit situasi yang sudah hangat. BIB 3. Analogi juragan pasar. Bro, gue pusing. Jelasin pakai bahasa pasar. Oke, kita pakai analogi pasar induk. Bayangin ada pasar dunia, ada juragan A pemain lama, ada juragan B pemain baru, ada toko kecil yang lagi jadi sengketa. Dulu aturannya jelas, juragan A pasang badan buat toko kecil. Tapi sekarang, juragan A sifatnya sangat pragmatis. Pagi dia bilang, jangan sentuh toko kecil. Siang dia bilang ke toko kecil, kontribusi lu kurang nih, gua tahan dulu kiriman gemboknya. Sore dia ngopi bareng juragan B, bicara bisnis. Lu bayangin posisi pedagang lain di pasar itu, kita harus baca arah angin dengan cermat. Ini sebenarnya juragan A mau kemana arahnya, karena arahnya dinamis. Pasar jadi waspada. Pedagang menahan stok, harga disesuaikan buat jaga-jaga, investasi melambat karena orang menunggu kepastian. Itulah yang terjadi di ekonomi global sekarang. Investor menunggu, pabrik menunggu, dan ketidakpastian itu punya harga. BIB 4, harga dari ketidakpastian, volatilitas.
Apa dampak sikap ini ke dunia nyata, ke pasar saham, ke harga komoditas? Jawabannya adalah volatilitas. Guncangan harga yang cepat. Pasar saham dan komoditas paling sensitif sama ketidakpastian. Gara-gara sinyal yang berubah-ubah. Harga energi dunia fluktuatif. Harga emas bergerak dinamis. Nilai tukar mata uang negara berkembang bisa tertekan. Kenapa? Karena pelaku pasar berspekulasi. Hari ini sinyal damai, jual emas, besok sinyal keras, beli emas. Setiap kali ada pernyataan baru, pasar bereaksi dan lu tahu siapa yang paling terdampak gara-gara harga yang naik turun ini? Pengusaha sektor real, pabrik yang butuh bahan baku, importir yang butuh valuta asing. Mereka susah bikin rencana bisnis jangka panjang. Mau impor hari ini, takut besok kurs berubah drastis. Mau stok barang, takut situasi berubah. Akhirnya apa? Mereka main aman, mereka menyesuaikan harga jual buat mitigasi risiko. Yang menanggung biaya ketidakpastian itu ujung-ujungnya konsumen lewat inflasi. BAB 5, cerita emosional Pak Frans importir yang bingung, biar lu ngerasain dampaknya. Gua mau ceritain kisah nyata ilustrasi lapangan. Sebut aja namanya Pak Frans. Pak Frans ini pengusaha pabrik plastik di Tangerang. Bahan bakunya dia impor. Bisnisnya bergantung banget sama kestabilan harga dan kurs. Dulu, Pak Frans bisa tidur nyenyak, hitungan produksinya stabil. Tapi sejak era ketidakpastian ini muncul, Pak Frans harus cek berita tiap jam. Suatu hari dia mau pesen bahan baku dalam jumlah besar. Saat itu, sentimen pasar lagi positif, kurs stabil, harga energi turun. Pak Frans berani pesen. 2 hari kemudian, pas barang lagi di perjalanan, ada pernyataan baru soal tarif dagang. Atau isu penundaan bantuan tadi mencuat, pasar bereaksi, harga energi naik, kurs berubah, biaya logistik menyesuaikan. Barang Pak Frans nyampe di Pelabuhan Jakarta, total biayanya membengkak dari hitungan awal. Margin keuntungannya tergerus, Pak Frans bingung. Mau naikin harga jual ke toko, daya beli lagi lesu. Mau nanggung selisih, modalnya terbatas. Dia liatin karyawan-karyawannya. Dia mikir keras gimana caranya tetap bisa gaji mereka bulan depan. Ketidakpastian di seberang lautan sana bikin operasional Pak Frans di Tangerang terganggu. Pak Frans bukan kalah kualitas, dia tertekan oleh fluktuasi eksternal. Lu bayangin berapa banyak Pak Frans lain di Indonesia. Importir pangan, importir elektronik, semuanya menghadapi tantangan kalkulasi. BAB 6. Analisis risiko salah perhitungan. Jadi apa kesimpulannya? Kenapa poin ketiga ini disebut faktor X? Karena dalam sejarah, konflik seringkali terjadi bukan karena rencana matang, tapi karena salah perhitungan atau miscalculation. Pihak A mungkin salah baca sinyal pihak B. Mereka pikir pihak B cuma fokus dagang, nggak bakal bertindak keras, padahal di detik terakhir bisa berubah. Atau sebaliknya, pihak C merasa di atas angin karena janji manis, makin berani melangkah, padahal pihak B lagi menahan dukungan. Ketidakpastian adalah kabut, dan di dalam kabut, risiko kecelakaan meningkat. Kesimpulan poin ini. Jadi bro, jangan terlena dengar berita positif sesaat. Di era ini, kata-kata bisa berubah. Yang mahal adalah kepastian. Dan saat ini dunia lagi mencari kepastian baru buat kita di Indonesia. Buat perencanaan keuangan lu. Ini artinya satu hal, bersiap sama fluktuasi harga. Jangan kaget kalau harga aset lindung nilai bergerak. Jangan kaget kalau nilai tukar dinamis. Karena para pemain besar lagi mengatur ulang strategi. Dan kita harus siapin payung sebelum cuaca berubah drastis. Kita nggak bisa ngontrol arah angin, tapi kita bisa kuatin pondasi rumah kita. Sekarang lu udah tahu 3 poin kuncinya. Pemicu wilayah strategis, instrumen, pasokan, vital, dan faktor ketidakpastian kebijakan. Lengkap sudah peta tantangannya. Sekarang pertanyaannya, seberapa besar dampaknya ke Indonesia? Apakah kita cuma bakal kena imbas kecil? Atau kita bakal menghadapi tekanan berat? Gua akan bedah dampak langsung ke industri kita dan keseharian kita di bagian selanjutnya. Ini bagian yang paling relevan sama hidup lu. Oke bro, tarik napas lu. Kita udah lihat pemicunya, konflik wilayah. Kita udah lihat instrumennya, logam tanah jarang. Kita udah lihat faktor ketidakpastiannya. Sekarang, pertanyaan terbesarnya, kalau situasi itu memuncak, seberapa besar dampaknya buat kita di Indonesia? Apakah kita cuma bakal nonton beritanya? Atau kita bakal ngerasain dampaknya langsung ke daya beli kita? Jawabannya ada di satu istilah ekonomi yang bakal sering lu denger di tahun-tahun ke depan. Istilah itu adalah inflasi teknologi. Ini bukan soal harga pangan naik. Ini soal kenaikan harga barang-barang yang jadi penunjang produktivitas lu, gawai lu, laptop lu, kendaraan lu. Mari kita bedah situasinya. BAB 1.
Dominasi rantai pasok, kenapa kita terhubung? Biar lu paham kenapa kita terpengaruh, lu harus lihat datanya. Fakta, Tiongkok saat ini memegang peran sentral dalam rantai pasok logam tanah jarang. Mereka bukan cuma salah satu pemain, mereka adalah pemain utama dalam industri pengolahan ini. Coba lu lihat angkanya. Sebagian besar kapasitas pemrosesan dunia ada di sana. Artinya, mayoritas material mentah yang digali di planet ini diproses di fasilitas mereka. Dan yang paling signifikan, produksi magnet permanen. Magnet ini adalah penggerak teknologi yang bikin gawai lu berfungsi optimal, yang bikin mesin kendaraan listrik berputar. Itu butuh magnet ini. Dan mayoritas produksinya berasal dari sana. Lu bayangin, dunia ini sangat bergantung pada teknologi. Dan pusat suplainya terkonsentrasi. Ketergantungan ini menjadi faktor penentu dalam dinamika dagang. Dalam situasi ketegangan, mereka nggak perlu tindakan fisik. Mereka cukup melakukan pembatasan suplai, keran ekspor diatur, pasar global bereaksi, BA-B2, inflasi teknologi. Saat barang canggih makin mahal. Terus apa hubungannya sama gua, bro? Gua kan belinya di toko lokal. Dengerin gua, hukum ekonomi berlaku, kelangkaan sama dengan kenaikan harga. Bayangin skenario gangguan pasokan ini terjadi di masa depan. Pihak pertama memperketat ekspor material strategis. Bulan pertama, pabrik perakitan elektronik global mulai kesulitan stok. Mereka mencari stok di pasar alternatif. Harga bahan baku naik signifikan. Bulan ketiga, biaya produksi naik. Produsen elektronik global harus menyesuaikan harga. Beban biaya itu diteruskan ke siapa? KE konsumen. Gawai kelas menengah yang tadinya terjangkau, harganya bisa mengalami kenaikan signifikan. Laptop buat kerja atau kuliah, harganya menyesuaikan naik. Ini yang gue sebut inflasi teknologi. Barang elektronik menjadi barang yang membutuhkan alokasi dana lebih besar. Lu mau ganti gawai karena rusak, harus pertimbangkan anggaran. Lu mau beli laptop buat anak sekolah, harus atur prioritas. Lu mau ganti suku cadang kendaraan. Barangnya terbatas, harganya tinggi. Ini tantangan nyata. Produktivitas kita bisa terhambat karena alat kerjanya menjadi mahal. Cerita emosional, Mas Yudi dan rencana belanjanya. Biar lu ngerasain situasinya. Gua mau ceritain satu kisah ilustrasi, sebut aja namanya Mas Yudi. Mas Yudi ini desainer grafis lepas, kerjanya di rumah, aset utamanya cuma satu, laptop. Laptopnya udah berumur, performanya menurun. Dia udah nabung setahun buat beli laptop baru dengan spesifikasi tinggi. Target dananya sudah terkumpul sesuai harga pasar saat ini. Dia optimis, bulan depan gua beli. Tiba-tiba, ketegangan dagang terjadi, pasokan komponen chip dan layar terhambat. Harga elektronik global melonjak. Mas Yudi datang ke toko komputer. Mas, mau beli laptop tipe X yang harganya sekian. Penjaga tokonya memberikan kabar kurang baik. Waduh, Mas Yudi. Harganya sudah berubah. Loh, kenapa? Dari pusatnya naik, Mas. Pasokan komponen lagi susah. Jadi berapa? Sekarang harganya naik signifikan. Jauh di atas budget Mas Yudi. Mas Yudi terkejut, naik setinggi itu dalam sebulan. Iya, Mas. Barangnya terbatas. Kalau Mas nggak ambil, udah ada antrean lain. Mas Yudi pulang menunda pembelian. Laptop lamanya makin tidak optimal, pekerjaannya terhambat. Dia menghadapi risiko penurunan produktivitas. Cuma gara-gara dinamika pasokan global, bikin harga alat kerjanya naik, dana yang dia kumpulin susah payah. Tiba-tiba kehilangan daya belinya terhadap barang target. Lu bayangin ada berapa banyak Mas Yudi di Indonesia. Mahasiswa yang butuh laptop, mitra pengemudi yang butuh gawai baru. Mereka semua menghadapi tantangan inflasi teknologi, BAB3. Dampak ke industri nasional. Sekarang kita bicara level industri. Kita Indonesia lagi gencar membangun ekosistem kendaraan listrik dan baterai. Kita punya visi besar di sektor ini. Pabrik-pabrik sedang dibangun di berbagai kawasan industri. Tapi ada tantangan teknis, kendaraan listrik itu butuh baterai dan motor penggerak. Baterai butuh litium dan nikel. Oke, nikel kita punya, tapi motor penggeraknya butuh magnet kuat. Magnet itu butuh material logam tanah jarang. Kalau pasokan material ini dari luar terganggu, industri perakitan kita menghadapi tantangan bahan baku. Kita punya kerangka, punya ban, punya kaca, tapi komponen penggeraknya terbatas. Apa dampaknya? Penyesuaian produksi. Target produksi bisa tertunda. Efisiensi tenaga kerja mungkin terjadi karena ketersediaan bahan baku. Visi kita jadi pemain utama. Menghadapi tantangan rantai pasok bukan karena kita nggak mampu, tapi karena komponen vitalnya terbatas di pasar global. BI-B4, harapan di balik tantangan potensi kita. Waduh, berat banget bro, nggak ada harapan dong, tunggu dulu. Disinilah letak peluangnya, disinilah letak semangat kemandirian kita. Kabar baiknya,
Indonesia itu kaya sumber daya. Tanah kita sebenarnya juga memiliki potensi cadangan logam tanah jarang. Ada di Bangka Belitung, sisa tambang timah, ada di wilayah lain. Mineral seperti monazite dan xenochim. Itu adalah potensi besar yang lagi diperebutkan dunia. Harusnya ini peluang emas. Saat pasokan global terbatas, kita bisa jadi alternatif. Tapi, tantangannya adalah teknologi pengolahan. Kita perlu meningkatkan kemampuan dalam proses pemurnian atau refining. Teknologinya kompleks, investasinya besar. Selama ini, potensi itu belum tergarap maksimal. Jadi, pelajaran buat kita apa? Langkah pemerintah buat mendorong hilirisasi itu sangat strategis. Kita harus dukung upaya membangun industri pengolahan di dalam negeri. Kita harus bisa mengolah sumber daya kita sendiri. Kalau kita bisa bangun fasilitas pengolahan yang mumpuni, kita nggak perlu khawatir pasokan luar terganggu. Kita bisa dukung industri elektronik dan otomotif kita sendiri, bahkan kita bisa berkontribusi pada rantai pasok dunia. Ini adalah momentum untuk percepatan. Bisakah kita mandiri dalam mengolah sumber daya strategis ini, agar kita tidak hanya jadi pasar, tapi juga pemain kunci? BAB 5. Kesimpulan dan persiapan mental. Jadi bro, tantangan pasokan ini nyata. Istilah mahal dan terbatas itu adalah konsekuensi ekonomi. Dampak ke kita, konsumen lu dan gua. Siap-siap barang elektronik mengalami penyesuaian harga. Rawat barang lu yang sekarang. Jangan ganti kalau nggak perlu. Gawai lu yang sekarang adalah aset yang nilainya fungsionalnya tinggi. Pekerja industri. Kita harus dukung industri dalam negeri buat mandiri bahan baku. Agar keberlanjutan produksi terjaga. Negara, kita punya potensi besar, kita punya kartu as di perut bumi kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan bijak dan cepat. Jangan cuma lihat dinamika militernya, lihat dinamika dagangnya. Karena dinamika dagang itulah yang berdampak langsung ke ekonomi kita. Siap-siap bro, era barang teknologi murah mungkin akan berubah. Kita masuk ke era di mana efisiensi dan perawatan aset jadi kunci. Hanya mereka yang bijak mengelola aset dan mendukung kemandirian industri yang bakal bertahan dengan baik. Oke bro, tarik napas lu dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Kita geser fokus kita dari perangkat kecil di tangan lu ke benda besar yang ada di garasi lu atau yang sering lu lihat di jalan raya. Kita bicara soal industri otomotif, khususnya kendaraan listrik. Lu pasti sering dengar narasi optimisme ini. Indonesia adalah pemain utama baterai dunia. Kita punya nikel terbesar. Masa depan kendaraan listrik ada di tangan kita. Dengerin gua, narasi itu benar. Kita emang kaya nikel, kita emang calon pemain utama baterai. Tapi, ada satu aspek teknis yang perlu kita cermati. Kendaraan listrik itu bukan cuma baterai. Baterai itu ibarat tangki energinya. Tapi, apa yang bikin roda kendaraan itu berputar? Apa yang bikin kendaraan itu bisa melaju cepat? Itu adalah motor penggeraknya atau dinamonya. Dan tahukah lu, di dalam jantung dinamo canggih itu ada komponen vital yang namanya magnet permanen. Magnet ini bukan magnet biasa, ini magnet kinerja tinggi yang tahan panas dan efisiensinya maksimal. Dan bahan baku magnet ini bukan nikel. Bahan bakunya adalah logam tanah jarang spesifiknya. Neodymium dan dysprosium. Sekarang mari kita lihat peta dunianya. Siapa yang memegang peran sentral dalam pengolahan logam tanah jarang ini? Fakta, Tiongkok, mereka menguasai pemrosesan global, mereka menguasai produksi magnet permanen. Hampir semua pabrikan otomotif di dunia, baik itu dari Amerika, Jepang, atau Eropa, masih mengandalkan pasokan magnet ini dari sana. Termasuk pabrik-pabrik perakitan otomotif yang ada di kawasan industri kita, seperti Cikarang dan Karawang, BAB 1. Anatomi tantangan pasokan. Bayangkan skenario pembatasan ekspor ini terjadi, pihak pertama memutuskan untuk mengatur ketat ekspor material strategis ini dengan alasan keamanan nasional atau kebutuhan domestik. Apa yang terjadi di kawasan industri kita? Lo harus paham cara kerja pabrik otomotif modern. Mereka pakai sistem efisiensi stok atau just in time. Komponen datang hari ini, dirakit hari ini, jadi kendaraan besok. Minggu pertama, pabrik masih jalan normal. Manajemen produksi mulai memantau stok magnet yang menipis. Minggu kedua, stok magnet di gudang habis. Lu punya ribuan rangka kendaraan, lu punya ribuan ban, lu punya ribuan kaca, lu punya ribuan baterai dari nikel kita. Tapi, lu nggak punya komponen penggeraknya, lu nggak bisa pasang motornya. Bisakah kendaraan itu dijual tanpa mesin? Tidak bisa. Bisakah kendaraan itu jalan? Tidak bisa.
Di minggu ketiga, aktivitas lini produksi harus disesuaikan. Proses perakitan melambat atau berhenti sementara. Kendaraan setengah jadi menunggu komponen. Inilah yang disebut gangguan rantai pasok. Satu komponen kunci terhambat, produksi industri besar bisa terdampak. BAB2, dampak pada tenaga kerja. Dan ketika produksi melambat, siapa yang merasakan dampaknya di lapangan? Tenaga kerja pabrik. Saudara-saudara kita, gua mau ajak lu ngebayangin situasi ini lewat kacamata seseorang. Sebut aja namanya Pak Asep. Pak Asep ini pengawas di salah satu pabrik perakitan otomotif. Dia udah kerja lama. Dia bangga sama kerjaannya. Dia bagian dari masa depan transportasi. Suatu pagi di masa depan, Pak Asep datang kerja. Tapi suasananya berbeda. Manajemen memberikan pengumuman, Bapak Ibu, ada tantangan pasokan, komponen magnet dari luar negeri terhambat masuk karena situasi global. Stok kita terbatas. Kita harus melakukan penyesuaian jadwal kerja. Mulai besok, shift kerja dikurangi. Beberapa karyawan mungkin dirumahkan sementara sampai pasokan normal. Lu bayangin rasanya jadi Pak Asep. Dia pulang ke rumah lebih awal. Istrinya bertanya, kok udah pulang Pak? Pak Asep menjelaskan situasi pabrik, ini bukan sekadar pulang cepat. Ini soal kepastian pendapatan bulanan, cicilan rumah, biaya sekolah anak, rencana keluarga, semua perlu disesuaikan ulang. Cuma gara-gara pasokan satu komponen dari luar negeri terhambat. Ini adalah risiko nyata dari kerentanan rantai pasok. Kita punya pabriknya, kita punya manusianya, kita punya nikelnya, tapi kita belum punya kendali penuh atas semua komponen kuncinya. BAB3, inflasi otomotif, harga menyesuaikan. Sekarang kita lihat dari sisi lu sebagai konsumen. Bro, gua nggak kerja di pabrik, gua aman dong, tunggu dulu. Hukum ekonomi berlaku, barang terbatas sama dengan harga naik. Kalau produksi kendaraan baru terhambat, stok kendaraan di dealer menipis. Waktu tunggu pemesanan atau inden jadi lama. Apa yang terjadi sama harga kendaraan bekas? Naik. Orang butuh kendaraan baru terbatas. Permintaan kendaraan bekas naik. Harga pasar menyesuaikan. Dan bukan cuma mobil, motor listrik juga butuh magnet. Suku cadang elektronik juga butuh. Harga kendaraan berpotensi mengalami kenaikan signifikan. Lu yang tadinya udah punya rencana beli kendaraan operasional, harus menghitung ulang anggaran. Daya beli lu menghadapi tantangan. Inilah efek domino dari ketergantungan rantai pasok. Satu kebijakan di luar negeri bisa berdampak pada rencana pembelian keluarga di Bekasi, bisa berdampak pada pekerjaan di Karawang. BA4, posisi Indonesia, harapan dan tantangan. Waduh, berat banget bro, kita nggak punya harapan dong. Ada. Justru disinilah letak pentingnya kita dukung strategi jangka panjang negara. Pemerintah kita memahami tantangan ini. Itulah kenapa fokusnya bukan cuma pada satu komoditas. Sekarang ada dorongan kuat buat menyusun peta jalan pengelolaan logam tanah jarang domestik. Fakta, Indonesia memiliki potensi sumber daya ini. Ada di sisa pengolahan timah di Bangka, Belitung. Ada di sisa pengolahan nikel di Sulawesi. Barangnya ada di tanah kita, tapi tantangannya adalah teknologi pengolahan. Memisahkan logam tanah jarang itu proses yang kompleks, butuh teknologi tinggi, biaya investasi besar, dan standar lingkungan yang ketat. Selama ini potensi itu belum tergarap optimal. Sekarang arahnya adalah perubahan, kita harus dorong pembangunan industri pengolahan DI sini. Kita harus bisa memproduksi komponen magnet DI sini. Ini adalah perlombaan dengan waktu. Kita harus bisa mandiri memproduksi komponen vital ini. Sebelum tantangan pasokan global benar-benar terjadi, kalau kita berhasil, Indonesia bukan cuma jadi pemain baterai, kita bakal jadi pemain utama kendaraan listrik yang lengkap. Kita punya baterainya, kita punya magnetnya, kita punya pabriknya, kita punya ketahanan industri yang kuat. Kendaraan listrik dengan tingkat komponen dalam negeri tinggi bisa terwujud, tapi kalau prosesnya lambat, kita masih akan menghadapi risiko ketergantungan bahan baku. Kesimpulan bagian ini. Jadi bro, tantangan terhadap industri otomotif dan elektronik kita itu nyata. Ini bukan menakut-nakuti, ini membangun kesadaran bahwa di balik kemajuan industri kendaraan listrik, ada pekerjaan rumah besar soal rantai pasok yang harus kita selesaikan. Buat lu yang kerja di sektor manufaktur, tingkatkan keahlian lu. Jadilah tenaga kerja yang adaptif. Pahami bahwa dinamika global mempengaruhi industri tempat lu bekerja. Buat kita semua, dukung terus upaya kemandirian industri. Pahami kenapa langkah hilirisasi itu strategis. Karena itu adalah cara agar keberlanjutan lapangan kerja
Pak Asep terjaga, agar industri kita tidak mudah goyah oleh kebijakan dagang negara lain. Kemandirian itu butuh proses, tapi ketergantungan punya risiko jangka panjang yang lebih besar. Risikonya adalah stabilitas ekonomi masa depan kita. Oke bro, kita udah bicara soal tantangan teknologi, kita udah bicara soal hambatan produksi. Situasinya menantang. Iya, tapi di balik tantangan itu sebenarnya ada satu peluang besar yang bersinar terang. Peluang itu datang dari perut bumi Ibu Pertiwi. Gua mau ajak lu ngeliat fakta yang bikin kita bangga, sekaligus bikin kita berpikir strategis. Tuhan itu adil sama Indonesia. Saat dunia berkompetisi merebutkan vitamin teknologi alias logam tanah jarang, ternyata kita punya barangnya. Kita masuk ke realita terakhir, peluang emas dan tantangan teknologi. Baab 1. Potensi yang belum tergarap. Coba lu buka peta mineral Indonesia, lihat ke arah Bangka Belitung, lihat ke arah Kalimantan Barat, lihat ke arah Sulawesi, lihat ke arah Sumatera Utara. Di sana, di dalam tanah yang kita injak, tersimpan potensi masa depan. Berdasarkan data resmi Kementerian ESDM dan Badan Geologi, Indonesia memiliki potensi cadangan logam tanah jarang yang melimpah jumlahnya. Identifikasi awal aja udah nyampe puluhan ribu ton. Itu baru yang teridentifikasi. Belum yang masih dalam eksplorasi. Di Bangka Belitung ada mineral namanya monazite dan xenotime. Dulu ini sering dianggap material sisa dari penambangan timah, tidak dimanfaatkan maksimal. Tapi sekarang dunia menyadari di dalam material sisa itu terkandung unsur-unsur strategis seperti neodymium dan praseodymium yang nilainya tinggi, yang dicari-cari sama industri teknologi global. Kita, Indonesia, memiliki potensi sumber daya strategis ini. Secara teori, harusnya kita yang jadi pemain kunci. Harusnya, saat pasokan global terbatas, dunia mencari ke kita. Tapi, dan ini adalah tantangan terbesar dalam sejarah industri kita. Kenapa kita belum bisa jadi pemain utama? Kenapa kita masih bergantung? BAB 2, tantangan pengolahan, celah teknologi. Jawabannya ada di satu masalah fundamental, masalah yang membedakan negara maju dan negara berkembang. Kita ahli dalam eksplorasi, tapi kita perlu meningkatkan kemampuan dalam pemrosesan. Kamu ibaratnya gini bro, lu punya gandum segudang, sumber daya alam, tapi lu nggak punya pabrik tepung, lu nggak punya oven roti, lu nggak tahu resep bikin roti, terus lu butuh roti, lu terpaksa jual gandum lu dengan harga komoditas ke tetangga sebelah. Tetangga itu ngolah gandum lu jadi roti enak, terus dia jual balik roti itu ke lu dengan nilai tambah berkali-kali lipat. Itulah tantangan logam tanah jarang kita saat ini. Memisahkan logam tanah jarang dari tanah itu bukan proses sederhana. Kompleksitasnya tinggi, prosesnya kimiawi tingkat lanjut, butuh teknologi pemisahan yang canggih, dan penanganan limbah yang sangat ketat karena isu lingkungan. Siapa yang menguasai teknologi pengolahan yang rumit ini? Siapa yang punya patennya? Siapa yang punya mesinnya? Saat ini, mayoritas dikuasai oleh pihak utama di utara. Selama puluhan tahun, mereka riset, mereka bangun pabrik, mereka investasi besar. Sekarang mereka memetik hasilnya. Sementara kita sedang dalam proses percepatan. Kita baru mulai membangun kapasitas saat kebutuhan mendesak. Inilah celah teknologi. Kita punya bahannya, tapi kuncinya dipegang pihak lain. Cerita emosional, kisah Pak Rusli penambang timah. Biar lu ngerasain situasinya. Gua mau ceritain kisah ilustrasi dari lapangan. Sebut aja namanya Pak Rusli. Dia penambang timah rakyat di Bangka. Pak Rusli ini tiap hari beraktivitas di lapangan. Dia nyari biji timah. Di sela-sela timah itu ada material ikutan, namanya amang atau tailings. Dulu Pak Rusli tidak memanfaatkan pasir itu. Atau ada penampung yang beli dengan harga sangat rendah. Cuma pasir sisa, pikirnya. Suatu hari, Pak Rusli pergi ke toko elektronik di kota. Dia mau beliin anaknya gawai baru buat sekolah online. Dia beli gawai merek terkenal. Harganya 3 juta. Mahal buat ukuran dia. Dia nabung berbulan-bulan. Pas dia pegang gawai itu, gawainya bergetar, layarnya nyala terang, baterainya awet. Pak Rusli nggak tahu bahwa magnet yang bikin gawai itu bergetar, bahwa layar yang bikin gawai itu berwarna bahan bakunya. Mungkin berasal dari material sisa yang dia tidak manfaatkan di belakang rumahnya. Pasir yang dia lepas dengan harga rendah, pergi ke luar negeri, diolah di pabrik canggih, dan balik lagi ke tangan dia dalam bentuk gawai seharga tinggi. Pak Rusli membeli kembali sumber daya tanah airnya sendiri dengan nilai tambah yang tinggi. Lu bayangin perasaannya. Kita kerja keras gali tanah, pihak lain yang nikmatin nilai tambahnya. Kita yang punya sumber daya, tapi kita yang jadi konsumen.
Inilah potret nyata dari tantangan pengelolaan sumber daya alam kalau tidak dibarengi dengan penguasaan teknologi. Bab 3, peta jalan menuju kemandirian, hilirisasi strategis. Terus kita diam aja bro, pasrah. Tidak. Disinilah peran kita buat dukung langkah strategis negara. Pemerintah kita lewat kementerian terkait dan BUMN. Mereka memahami. Mereka tahu kita nggak bisa begini terus apalagi di tengah dinamika dagang global. Makanya, sekarang lagi didorong yang namanya hilirisasi, bukan cuma nikel, tapi juga logam tanah jarang. Pemerintah lagi bikin peta jalan atau roadmap. Mereka lagi bikin proyek percontohan di Bangka Belitung. Mereka lagi menjajaki kerjasama alih teknologi. Tujuannya satu, kita harus bisa mengolah sendiri. Kita harus bisa ubah material mentah itu. Jadi, logam bernilai di tanah Indonesia, oleh tenaga ahli Indonesia, di pabrik Indonesia. Emang mudah? Sangat menantang, butuh modal besar, butuh waktu bertahun-tahun, butuh dukungan masyarakat. Mungkin bakal ada proses belajar, mungkin bakal ada isu lingkungan yang harus diurus ketat. Tapi, ini adalah jalan strategis, jalan menuju kedaulatan teknologi. Kalau kita berhasil, bayangin masa depannya. Pabrik kendaraan listrik di Cikarang. Nggak perlu lagi nunggu kiriman magnet dari luar negeri. Mereka beli magnet dari pabrik di Bangka. Gawai buatan Indonesia. Pakai komponen dari hasil bumi Sulawesi. Kita nggak cuma jadi pasar, kita jadi pemain utama. Kita punya ketahanan industri. Karena kita punya rantai pasok di rumah sendiri. BAP 4. Risiko menjadi penonton jika kita lambat. Tapi ada sisi risikonya, gimana kalau kita gagal? Gimana kalau kita lambat? Gimana kalau kita tidak fokus membangun industri? Maka skenario penonton akan terjadi saat raksasa teknologi bersaing, saat harga barang elektronik naik karena inflasi teknologi. Kita cuma bisa melihat, kita punya bahan mentah di perut bumi, tapi nggak bisa dipakai maksimal. Kita bakal tetap impor barang dengan harga tinggi. Devisa kita tergerus, daya beli masyarakat tertekan, dan potensi sumber daya kita belum memberikan nilai tambah maksimal. Ini adalah risiko terbesar kita. Tertinggal dalam kompetisi, dunia lagi menata ulang rantai pasok siapa yang pegang teknologi pengolahan. Dia yang unggul, siapa yang cuma pegang bahan mentah. Dia bakal jadi pemasok selamanya. Kesimpulan bagian ini, tugas kita bersama. Jadi bro, isu logam tanah jarang ini adalah cermin buat kita. Cermin yang nunjukin betapa pentingnya penguasaan teknologi. Tapi juga cermin yang nunjukin betapa besarnya potensi kita. Tugas pemerintah, akselerasi hilirisasi, konsisten dengan kebijakan, bikin aturan yang kondusif, tarik investasi teknologi, bukan cuma ekstraksi, jaga lingkungan tapi dukung kemajuan. Tugas kita, rakyat, pahami. Dukung kebijakan yang berorientasi masa depan, dukung produk yang konten lokalnya tinggi. Dan buat lu yang masih muda, jadi ahli metalurgi, jadi ahli kimia. Bangsa ini butuh keahlian lu buat mengolah kekayaan buminya. Kompetisi masa depan bukan dimenangkan sama kekuatan fisik semata, tapi dimenangkan sama inovasi yang bisa mengubah pasir jadi teknologi. Kita punya pasirnya sekarang. Ayo kita tingkatkan kemampuannya, biar Pak Rusli bisa bangga dengan hasil buminya. Biar kita nggak cuma jadi penonton di pinggir lapangan. Jadi lu lihat sendiri kan bro, bayangan kita soal eskalasi global itu mungkin perlu dikoreksi. Tantangan masa depan, mungkin nggak diawali dengan konflik fisik di langit, tapi diawali dengan kenaikan harga di toko elektronik langganan lu. Pemain utama memegang kendali atas logam tanah jarang. Satu, perubahan kebijakan di sana bisa bikin aktivitas industri di kita melambat dan bikin harga gawai di kantong lu naik signifikan. Rantai pasok dunia itu saling terhubung. Dan kita semua terikat di dalamnya. Dengerin gua baik-baik, jangan cuma sibuk lihat dinamika militer di berita. Itu cuma permukaan. Fokuslah lihat dinamika dagangnya, lihat alur barangnya, lihat siapa yang pegang kuncinya. Karena itulah kompetisi yang sebenarnya. Kompetisi yang bakal diam-diam memberikan tekanan pada keuangan kita. Sekarang gua tantang lu. Misalkan skenario tantangan pasokan ini kejadian, dan harga gawai atau laptop inceran lu tiba-tiba naik 2 kali lipat. Apa yang bakal lu lakuin? Pilihan A, tetap beli walau harus menguras tabungan demi kebutuhan. Pilihan B, tahan pakai gawai lama lu sampai bener-bener rusak total. Tulis pilihan lu di kolom komentar di bawah. Gua pengen tahu seberapa kuat ketahanan lu ngadepin inflasi teknologi. Lempar like kalau video ini membuka mata lu soal tantangan nyata di balik berita global. Dan pastinya subscribe biar kita pinter bareng dan siap bareng ngadepin dinamika dunia. Masa depan finansial lu ada di tangan keputusan lu sendiri, bukan di tangan kebijakan negara lain. You are in control. Cabut!
Disclaimer, konten ini bertujuan untuk edukasi dan membuka wawasan berdasarkan data dan analisis geopolitik terkini. Skenario yang dibahas adalah potensi risiko, bukan kepastian masa depan. Selalu lakukan riset mandiri sebelum mengambil keputusan finansial.